Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan subbab yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Dan yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren adalah
urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Dan urusan pemerintahan absolut tersebut terdiri dari yang pertama, politik luar negeri, yang kedua, pertahanan, yang ketiga, keamanan, yang keempat, justisi, yang kelima, moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam, agama. Selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan-kewenangan lainnya sebagai berikut. Kemudian, ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut. Dan adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang kedua ini, dan untuk subbab ketiga dan keempat akan dibahas di video-video selanjutnya.